Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan materi pembelajaran jarak jauh, yakni mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kegiatan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara dapat kita lihat pada layar. Ada 3 peristiwa masuknya agama Islam ke bumi Nusantara, yaitu yang pertama melalui alur perjalanan dakwah di Nusantara, kemudian yang kedua cara-cara dakwah di Nusantara, kemudian yang ketiga adalah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Dengan mempelajari ini, siswa atau peserta didik diharapkan dapat mengambil hikmah kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Kemudian dengan mengambil hikmah di atas, maka diharapkan siswa memiliki sikap mulia atau bisa mempunyai beberapa sikap, yakni yang pertama, siswa diharapkan mencintai para ulama dan tokoh penyebar agama Islam. Yang kedua, gigih dan semangat dalam berdakwah. Yang ketiga, menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Kemudian, giat belajar untuk meraih cita-cita. Dan yang terakhir adalah rajin beribadah. Prosesnya masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak jalan. Menurut para ahli sejarawan, teori-teori kedatangan Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau dari Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah. Kemudian teori yang kedua adalah teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah orang Arab, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Kemudian, teori yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Persia. Yang keempat adalah teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Tanah Jawa,
berasal dari pedagang Cina. Selanjutnya, peran Wali Songo terhadap penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Yang pertama adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kemudian yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat, berkedudukan di Ampel, Surabaya. Kemudian yang ketiga adalah Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim. Yang keempat adalah Sunan Giri. Kemudian yang kelima adalah Sunan Derajat. Kemudian yang keenam adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah atau biasa disebut Fatehan, atau kita di film-film bisa mengenal dengan sebutan Fatahillah. Dan yang ketujuh adalah Sunan Kudus. Kemudian yang ke-8 adalah Sunan Kalijogo. Dan yang terakhir adalah 9, Sunan Muria. Selanjutnya adalah cara-cara dakwah di Nusantara. Yang pertama,